Halo semua, sekarang kita bahas skill 2 Objects of Preposition. Ingat, di skill 1, kalimat itu benar minimal memiliki satu subjek dan satu verb. Berpasangan. Kalau hanya ada subjek saja salah, kalau hanya ada verb saja salah. 3 kondisi berkaitan dengan skill 1 adalah kalimat itu ada subjek tapi tidak punya verb. Kalimat itu ada verb tapi tidak ada subjek, atau ada subjek dan verb tapi tidak sempurna. Jadi telitilah melihat ya, ketika ada subjek dan verb lengkap maka kalimat itu benar. Nah, sekarang ada object of preposition. Apa itu object of preposition? Object of preposition ini adalah benda atau pronoun atau gerund atau klausa kata benda atau preposition yang muncul di depan preposition. Jadi object of preposition itu adalah kata benda, pronoun, atau gerund, atau klausa kata benda yang muncul setelah preposition. Apa aja preposition? Ada di handbook kalian ya, aboard, about, above, across, after, against. Apapun yang muncul setelah preposition, itu namanya object of preposition. Ya, paham ya? Apapun yang muncul setelah preposition itu namanya object of preposition. Nah, biasanya object of preposition ini kenapa penting dipelajari? Karena dia mengganggu kita dalam memilih subjek. Ingat, di skill 1 kita harus memilih yang mana subjek ya. Nah, object of preposition ini mengganggu kita dalam memilih subjek. Jadi, apapun yang di depan preposition bukanlah subjek, tetapi object of preposition. Apapun yang ada di depan preposition bukan subjek, tapi object of preposition. Biasanya subjeknya adalah di belakang preposition. Itu adalah subjeknya. Kita lihat ya. Contoh nomor 1. After his exam, Tom will take a trip by boat. Nah, kita lihat. After di sini adalah preposition. Berarti his exam di sini adalah object of preposition. Tom adalah subjek, will take adalah verbnya. Atau nomor 2 contohnya, with his friend, found the movie theater. Di skill 1 kan di awal adalah subjek. Tapi kita lihat dulu, kalau di awalnya itu ada preposition, maka di depannya adalah object of preposition, bukan subjek. Subjeknya setelahnya. Oke, kita lihat misalnya nomor 2, with his friend. With di sini preposition, maka di depan with adalah object of preposition. Berarti his friend bukan subjek, tapi object of preposition. Found di sini adalah verb. Berarti kalimat ini tidak memiliki subjek. Tinggal kita cari pilihan mana yang bisa menjadi subjek. Pilihan A, has, tidak bisa menjadi subjek. B, he, bisa jadi subjek? Bisa. C, letter, bisa, tidak bisa jadi subjek. D, when, connector, tidak bisa menjadi subjek. Maka jawaban yang benar adalah B, he. Paham ya? Ingat, semua hal yang muncul setelah preposition adalah object of preposition. Jadi ketika kita lihat soal, lihat baik-baik, subjek itu kan munculnya di awal kalimat, sebelum verb, bukan setelah, sebelum verb, ya. Tapi bisa juga munculnya di tengah. Kenapa? Karena di awalnya ada object of preposition, baru subjek, baru verb. Atau subjek dulu, object of preposition, baru verb. Bisa seperti itu susunannya. Nah, kita lihat exercise 2, ya. Contoh, tentukan subjek, verb, dan prepositional phrase. Apa itu prepositional phrase? Prepositional phrase adalah preposition ditambah dengan object of preposition. Jadi misalnya kalau with his friend, with preposition, his friend, object of preposition. Kalau digabungkan, with his friend adalah prepositional phrase. Kita lihat contoh nomor 1. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Nah, kita lihat di sini. Subjeknya apa? Interviews. Noun, ya. Di belakang interview nggak ada preposition, berarti ini subjek. By radio broadcasters. By di sini preposition, berarti radio broadcasters adalah object of preposition dari by. Prepositional phrase-nya apa? By radio broadcasters. Were carried. Ini adalah verb 3. To be plus verb 3. Were carried. Jadi, subjeknya interviews, prepositional phrase-nya by radio broadcasters, verbnya were carried. By the station, itu juga prepositional phrase, tetapi tidak perlu dihiraukan. Yang perlu diperhatikan adalah
Tidak perlu diperhatikan maksud saya. Yang perlu diperhatikan adalah object of preposition atau prepositional phrase yang muncul sebelum verb. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, fungsi object preposition itu kenapa digunakan dalam soal? Agar mengganggu kita dalam mencari subjek. Ya. Paham ya? Maka kalimat nomor 1 benar. Nomor 2, analisa subjeknya mana? Lihat di awal. In the last possible moment. Ini subjek bukan? In preposition. The last possible moment. Berarti object of preposition. Subjek bukan? Bukan. Ini adalah prepositional phrase. Kemudian cari verbnya. Di depannya ada before. Before ini preposition. Take off berarti object of preposition dari before. Prepositional phrase-nya adalah before take off. Took, ini adalah verb kedua. Berarti kalimat ini ada subjeknya tidak ada. Karena dari in the last possible moment before take off, ini adalah prepositional phrase. Verbnya took. Maka kalimat salah. Seperti itu analisanya. Paham ya? Semangat ya? Gampang kan? Di skill 1 kita pahami kalimat benar ketika ada subjek dan verb berpasangan. Kalau ada subjek saja salah, kalau ada verb saja salah, ya. Nah, di sini di skill 2 kita memahami bahwa yang di depan preposition itu bukan subjek, tapi object of preposition. Preposition ditambah dengan object of preposition namanya prepositional phrase. Gampang kan? Lanjutkan soal nomor 3 sampai 10 ya. Semangat. Let's break the limits.